Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga teman-teman sehat semua. Kita nggak berasa udah di bulan November ya. Eh, Mata kuliah e-commerce kita kali ini topiknya tentang dropship. Gitu. Dropship itu sebetulnya udah pernah kita singgung di awal-awal kuliah gitu ya, tentang dropship itu apa gitu. Nah, tapi ini mau saya ulas lebih jauh lagi karena di pertemuan pertama saya bisa bilang gini, kalau kalian mau jualan, kalian bisa pakai platform media sosial gitu ya. Seperti apa misalnya contohnya? Misalnya banyak. Orang ada yang jualan di Facebook, ada yang jualan di Instagram, ada yang jualan di TikTok gitu ya. Terus mulai lagi bisa nggak jualan di media pesan? Bisa. Ada yang jualannya di WhatsApp gitu ya. Dan ada juga orang yang jualannya di SMS gitu. Sampai saya nerima itu tuh SMS yang rada-rada ngaco banget sih. Terima jasa santet dan pesugihan. Gila ya, hari ini tuh bener-bener ngaco gitu. SMS blast tuh terima hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah, itu juga berarti pakai media pesan dan bisa juga kita jualan memanfaatkan platform. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, you name it ya, banyak banget sih. Dari Indonesia punya sih Bukalapak, Tokopedia, Blibli gitu ya. Yang regionalnya ada Lazada, ada Shopee gitu. Kemudian ada Alibaba kalau di internasionalnya lagi gitu, ada Amazon. Nah, ternyata dari semua cara itu banyak di antara kita tidak mau memulai untuk berjualan, alasannya simpel. Karena dua. Satu, karena nggak punya barang. Dua, karena nggak punya duit untuk beli barangnya. Nah, karena nggak punya barang, nggak punya duit, solusinya adalah dropship. Jadi konon katanya dropship ini menyelesaikan setengah dari masalah. Kenapa? Lu nggak punya barang, dia ngasih barang. Dia ada barang. Lu nggak punya duit, bisa diakalin lewat dropship. Bentar, saya pindah dulu ke tengah. Nah, ini dia skemanya dropship. Jadi kalau ujian dikeluarin tentang dropship, karena udah pernah disinggung di materi pertama dan disinggung lagi di sekarang, harus bisa ya. Maksudnya menganalogikan dropship itu gimana gitu. Misalnya ada customer A mau beli barang. Customer A mau beli barang ke toko B. Si toko B ternyata bukan dia yang punya barang. Dia order lagi ke toko C atau supplier C gitu ya. Oke, saya ulang. Ada customer A mau beli barang di toko B, ternyata toko B barangnya bukan punya dia, tapi punya supplier C. Jadi begitu A milih barang di tokonya B secara online, wah kayaknya menarik nih beli barang ini gitu ya. Misalnya beli apa ya? Beli earphone gitu ya. Oke, toko B bilang bahwa oh ya saya punya, dia nge-display foto doang kan, namanya juga online, nggak perlu lihat fisiknya. Begitu dia order, kemudian dia akan teruskan pesanan itu ke sini, ke supplier ini. Bisa dua cara, bisa juga biasanya customer udah order masukin duit yang ke sini kan. Karena masukin duit, bisa jadi uangnya nyampe ke lu duluan, atau kalau belinya di marketplace atau dropshipnya di marketplace, uangnya belum nyampe. Terpaksa kamu talangin dulu. Kamu pakai uang kamu beli ke dia, gitu kan. Sehingga nanti uangnya dia kan masuk ke kamu juga, sama gitu ya. Kamu beli ke dia. Nah, begitu kamu pilih, gitu ya. Saya pesan barang ini. Biasanya nanti di beberapa marketplace kayak Tokopedia sama Shopee, kita ada pilihan mau dikirim ke alamat kita atau sebagai dropship gitu ya. Ya udah, dia pilih sebagai dropship. Jadi dia akan packing tuh barang dari C dikirim ke A, pakai nama tokonya toko B. Nah, menarik ya. Jadi barang yang dijual oleh supplier C yang dikirim ke A pakai nama toko B. Oke. Nah, itu namanya dropship. Oke, seakan-akan dia punya barang padahal dia mesen. Itu yang namanya dropship. Singkatnya, gimana cara dropship itu? Pertama, si customer A milih barang, ya. Yang punya toko tuh milih barang yang mau dijual, ya. Kemudian dia bikin list, ya. Setelah bikin list, kemudian yang laku, dia collect pembayaran dari customer A, ya. Setelah dia dapat pembayaran, katakanlah uangnya belum kamu terima langsung, tapi istilahnya udah masuk gitu paymentnya ke dalam sistem, baru kamu beli tuh kepada dropshippernya, gitu ya. Dropshipper si supplier C. Kemudian nanti supplier C-nya ini yang ngirim lagi ke yang tadi saya ceritain. Jadi kurang lebih ini cuman analogi lain lagi, tapi alurnya sama.
Nah, dropship itu seperti halnya yang lain selalu ada dua sisi, ada sisi baik, sisi buruk gitu ya. Tadi dropship bagus tuh untuk orang yang punya duit, orang yang punya barang, bukan yang punya duit banget ya. Maksudnya modalnya nggak gede-gede banget gitu. Dan orang yang punya kemampuan teknis untuk punya barang bisa gitu karena dia dibantu sama dropship. Tapi dropship itu juga punya tantangan atau punya nerakanya nih teman-teman. Apa tuh tantangannya? Pertama, karena barang yang dijual di toko B adalah barangnya supplier C, maka bisa dipastikan bahwa harga yang ada di toko B belum tentu yang termurah. Ya dong, pasti dong. Saya dapat barang dari orang. Ya, orang itu jualan juga. Maka saya pastikan orang yang jualan itu punya harga lebih murah daripada yang saya jual. Karena dia jual ke saya 1.000, saya jual lagi 1.500. Nggak mungkin. Dia jual ke saya 1.000, saya jual lagi 1.000. Saya nggak dapat untung. Lagian dia jual 1.000, pasti dia udah punya untung tuh. Nah, itulah kira-kira tantangannya dropshipper. Jadi harga yang diberikan sama supplier atau pemasok biasanya itu juga di atas harga grosir. Iya dong. Misalnya gini ya. Analoginya gini. Kalau saya adalah seorang supplier masker, tiba-tiba ada toko dropship mesen barang ke saya. Katakanlah namanya si Farid tuh ya. Si Farid mesen barang ke saya. Pak, saya dropship mesen barang ke Pak Ari dong. Berapa banyak beli maskernya? Ya ini Pak, sekali order paling 2 biji gitu ya. Atau 1 lusin gitu. Kira-kira saya akan ngasih harga ke Farid gimana? Pasti lebih mahal dibandingkan dengan customer yang beli saya tuh langsung kodian gitu ya. Wah, sekian ratus pieces pasti. Karena harganya tuh pasti harga retail yang dikasih. Kedua, harga yang diberikan oleh pemasok biasanya sama dengan harga konsumen eceran. Nah yang tadi saya bilang nih, dia pasti di atas harga grosir karena dia menerapkan harga eceran. Maka pertanyaan kuis yang pertama yang nanti harus kalian jawab bersama-sama dengan kelompok kalian, nggak tahu gimana pun caranya, mau pakai WA kerja kelompoknya, adalah bagaimana caranya seorang dropshipper masih mampu bersaing dengan kompetitor yang sejenis. Ya, oke. Jadi kan lu sebagai dropshipper nih, harga lu nggak bisa di bawah supplier dong. Gitu ya. Bagaimana nih supaya mampu bersaing dengan kompetitor sejenis? Itu pertanyaan kuis yang pertama. Kemudian yang kedua, dropshipper punya tantangan lagi. Biasanya ongkos kirimnya lebih banyak. Ya, misalnya gini. Customer saya di toko saya adalah penjual B yang tadi ya. Saya si penjual B. Saya masang display barang adalah masker. Saya masang lagi hand sanitizer. Saya masang lagi apa lagi ya setelah masker, hand sanitizer, desinfektan. Wah, ya. Saya masang 3 barang. Ternyata barang yang ada di toko saya, maskernya saya ambil ke supplier C. Kemudian hand sanitizer-nya saya ambil ke supplier D. Desinfektannya dari supplier F atau E gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada customer yang mesen. Katakanlah namanya si Asep gitu ya. Si Asep mesen, wah toko Pak Ari nih, saya pesen deh. Saya beli masker gitu ya, 1. Saya beli hand sanitizer 1. Saya beli desinfektan 1. Wah, pertanyaan saya adalah, gitu. Pertanyaannya nih, ya, bagaimana nyiasatinnya? Karena si Asep ini nggak mungkin dong Asep karena ngerasa belinya dari satu tokonya si Ari, si Asep ini nggak akan mau kena ongkir 3 kali. Masa dia kena ongkir masker, kena ongkir hand sanitizer, kena ongkir desinfektan, padahal ya kan? Padahal dia pesen di toko yang sama. Nah, itu pertanyaan kuis yang kedua, bagaimana menyiasatinya? Oke, udah diingat baik-baik ya. Sekarang tantangan dropship yang ketiga. Berada di garda depan tidak mudah. Wah, jadi Anda pihak yang berhubungan dengan konsumen. Tanggung jawab seutuhnya dari kualitas barang sampai lamanya pengiriman. Oke, menambah varian produk berarti Anda menambah pemasok. Bagaimana koordinasi yang baik dengan pemasok dan juga time management untuk ngirimin barang. Oke, jadi gini. Kita sebagai dropshipper, saya sebagai toko B, ya, saya kan mau jadi dropshipper nih, ya, atau saya sebagai dropshipper, saya mau nyari duit dong supaya dapat untung. Tentu work hard, play hard ya. Namanya dia juga mau dapat untung.
Nggak mungkin yang ngadepin customer-nya si supplier C. Pasti yang ngadepin customer komplain, nanganin order, pasti toko B dong. Ya kan? Karena yang jualan toko B, karena customer taunya toko B, bukan suppliernya, bukan supplier C. Oke. Nah, pertanyaan kuis yang ketiga adalah bagaimana sih ya, cara antara si pemilik toko dropshipper ya, dengan suppliernya supaya barang yang dikirim tuh match gitu ya, supaya nggak ada komplain, supaya begitu dia pesan di toko B ternyata barangnya ada, emang ada. Jangan sampai udah pesan toko B ngontak, halo supplier C, gimana barangnya ada nggak? Oh nggak ada, udah habis. Waduh, saya nggak tahu gitu. Saya udah jual di toko saya, ternyata nggak ada. Gitu. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Kira-kira gimana koordinasinya dengan supplier itu? Oke. Itu tantangan ketiga. Saya yakin sebagian mulai pusing. Pusing tandanya mikir. Nah, mikir malah bagus. Oke. Tantangan keempat. Gimana dengan barang yang kualitasnya rendah? Karena kemudian dari kualitas rendah, biasanya orang nyinyir itu suka banget ngeviralin. Jadi, bad news is a good news. Ya, jadi berita buruk itu selalu viralnya lebih cepat dibandingkan berita baik. Orang yang nggak puas sama layanan kita cenderung akan berkuar-kuar di mana-mana. Contoh, dia mungkin akan berkuar-kuar di toko lo di komennya, atau dikasih bintang 1 gitu ya, atau komennya parah gitu kan. Nah, karena kualitas lo jelek. Bisnis dropship berkaitan dengan internet dan juga sosial media. Reputasi dapat diketahui dengan mudah. Tadi saya bilang lewat testimoni, lewat review, ya, kemudian juga lewat rating. Gitu. Nah, pertanyaan kuis yang keempat adalah bagaimana mengetahui kualitas produk yang Anda jual dari pemasok atau supplier, terutama saat barang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Si Asep beli barang ke toko si Ari. Si Ari ngambil barang dari supplier namanya si Ujang, gitu ya. Lah, saya kan nggak tahu barang yang dikirim sama si Ujang. Jangan-jangan barangnya emang rusak dari awal, gitu ya. Jangan-jangan salah warna si Ujang, anak buahnya Ujang packing, gitu kan. Terus gimana tuh kalau itu terjadi, gitu? Ya nggak? Nah, itu yang kira-kira perlu kalian jawab. Bagaimana sih mengetahui kualitas dari supplier Ujang supaya si toko Ari ini nggak boncos dengan pesanan si Asep. Asep beli barang dari toko Ari, si Ari ambil barang dari suppliernya nama si Ujang, gimana biar kualitasnya itu bisa sesuai ekspektasi. Itu tantangan dropship yang keempat. Tantangan dropship yang kelima, ini yang terakhir. Pemasok tidak menggunakan real-time inventory. Ya, jadi dropshipper tidak mengetahui pesanan konsumen apakah masih tersedia apa udah sold out gitu ya. Bagaimana nih solusinya mengetahui jumlah persediaan inventory-nya supplier? Kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang suka tahu ya, kita belanja sama orang bilang masih ada stok 1, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Nah, kita juga kadang-kadang kan gitu. Wah, supaya kita masih ada, kita pede-pede aja nerima order gitu. Nah, ternyata nggak ada. Oke, itu teman-teman 5 tantangan dropshipper yang kalian harus pikirin dengan baik.